merasa tidak ada seorang pun yang peduli sama aku. Begitupun juga suamiku sendiri. Padahal aku di kantor juga ada masalah yang selama ini aku pendam. Tapi kenapa ketika aku cerita masalah anak ke suamiku, seakan-akan dia tidak peduli kepadaku. Dulu ya, soalnya kita akan menjalani sesi konseling, dan sebelumnya juga dipersilakan untuk memakai hand sanitizer, soalnya sekarang pada masa pandemi, makanya untuk itu kondisi tempat duduk sudah saya atur sedemikian rupa. Sebelumnya kita konseling dulu. Oke, bahwasannya apapun yang ibu ceritakan, apapun yang ibu keluh kesahkan terhadap saya tidak akan membocorkan atau membicarakannya karena ini bersifat rahasia gitu. Apakah ibu bersedia untuk bercerita? Saya bersedia. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Pramudia yang akan memimpin ya jalannya konseling ini dengan ibu gitu. Apakah saya di sini bersama dengan Ibu Ajeng ya? Iya benar, saya Ibu Rahajeng, tapi biasa dipanggil Ajeng. Oh gitu, ya. Oke. Oh ya, ini kesini sama siapa? Kebetulan saya sendiri. Oh gitu, ya. Berarti ini dari rumah atau dari kantor? Iya, saya dari rumah langsung ke sini. Oh gitu, ya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari ibu seperti apa ya? Saya kebetulan bekerja di bank swasta. Oh iya. Di sini atau di luar kota? Di Surabaya. Di Surabaya ya? Iya. Oh, sudah berapa lama menjadi bekerja di bank swasta? Sekitar berapa ya? 5 tahunan lebih deh. 5 tahun lebih Iya. ya, berarti sudah lama ya? Ya lumayan. Oh ya, oke. Kalau suami sendiri bekerja? Suami saya bekerja di perusahaan swasta. Oh, di Surabaya juga? Iya, sama Surabaya juga. Oh gitu ya. Oke, untuk kegiatan sendiri ya, kan selama ini pandemi gitu, untuk kegiatan sehari-hari di rumah itu seperti apa gitu? Saya ya mengurus anak, mengurus rumah. Oh berarti sehari-hari mengurus anak, mengurus rumah sendiri? Iya sendiri. Oh gitu. Apakah ada aktivitas lain yang membuat ibu sendiri itu dapat apa ya, refresh lah ya, dapat senang gitu, walaupun mengurus rumah kan sibuk banget gitu. Oh, maksudnya kesenangan saya di rumah, Iya. kegiatan. Saya suka itu mengurus tanaman, merawat tanaman. Oh merawat tanaman. Iya, merawat tanaman. Oh gitu. Kalau boleh tahu biasanya tuh ya, ibu-ibu yang suka merawat tanaman tuh biasanya ibu itu suka tanaman yang seperti apa di rumah? Saya suka tanaman yang berbunga kayak
bunga mawar, melati. Saya tuh di rumah banyak. Oh gitu. Kalau boleh tahu gitu ya, ibu sendiri merawat bunga ya, khususnya bunga itu sudah sejak lama suka hobi merawat bunga atau baru-baru ini gitu? Kalau kalau merawat bunga, saya dari kecil itu justru saya nggak suka. Justru saya semenjak sudah berkeluarga, saya di rumah itu kok lihat tanaman tetangga itu kok bagus. Saya tuh awalnya tertarik, kepingin, akhirnya saya suka. Kayak saya tuh nyiram tanaman itu kayak jadi senang gitu loh, melihat yang berwarna macem-macem gitu. Oh gitu ya, ya. Berarti ibu sendiri merawat tanaman itu ya baru-baru ini, baru berkeluarga ini ya, Ya, dan benar. terinspirasi mungkin dari tetangga yang Tetangga. merawat tanaman gitu ya. Iya, iya. Kalau ibu sendiri di rumah merawat bunga itu biasanya dibantu orang lain atau ibu sendiri? Oh enggak, saya sendiri. Saya gak percaya kalau orang lain yang merawat. Kalau ibu sendiri sudah punya anak kan? Sudah. Sudah. Oh. Kalau anak sendiri misalnya itu bantu-bantu merawat bunga juga atau? Oh enggak, anak saya nggak suka. Saya tuh bingung ya. Anak saya itu perempuan, tapi nggak mau gitu loh, beda sama saya, kayak disuruh apa itu nggak mau. Bahkan saya suruh, saya panggil nyiram, saya pengen gitu loh biasa sama kayak saya hobinya itu. Oh, Nggak suka sama sekali anak saya itu. Saya tuh bingung. oh gitu. Oh ya, berhubung ibu sendiri bekerja, terus ayahnya juga bekerja. Nah, untuk anak sendiri ya, itu sepengetahuan ibu kalau di rumah itu kegiatan sehari-harinya apa? Kalau ditinggal bekerja. Iya. Sekolah. Untuk anak ibu sendiri ini usianya berapa? Usia anak saya 17 tahun, masih SMA. Oh iya. Nah, kalau misalnya ya ibu sendiri bekerja, lalu ayahnya juga bekerja. Nah, untuk kegiatan sehari-hari anak sendiri gitu, itu kalau ditinggal kerja itu seperti apa? Tahu ya, itu apa, sekolah juga main, Oh, jarang di rumah anak saya. oh gitu. Kalau jarang di rumah itu biasanya sampai berhari-hari atau cuma hari itu? enggak, anak saya nggak pernah sampai yang berhari-hari, nggak pernah di rumah, nggak. Mungkin ya cuma kayak kalau pulang sekolah itu sering pulangnya tuh telat gitu loh. Oh gitu. Oh ya. Ya untuk ibu datang ke sini, nah sebetulnya ada apa ada yang bisa saya bantu gitu? Saya tuh bingung sebenarnya. Saya bukan, gimana ya, saya tuh bukan tipe orang yang gampang ngobrol sama orang, cerita semuanya. Itu saya tuh sebenarnya tuh susah banget. Saya tuh bingung juga mau cerita ke siapa. Bahkan keluarga saya sendiri pun saya tuh jarang cerita. Kayak susah gitu loh ngungkapin semua isi hati, ngungkapin semua keadaan yang di rumah, keadaan di luar, itu saya susah banget. Oh gitu, oke. Berarti ibu apa-apa itu permasalahan lah misalnya itu selalu dipendam sendiri gitu ya, enggak Iya, apa sulit untuk diungkapkan benar. ke orang lain gitu. Apa sih yang membuat perasaan ibu sendiri itu jadi kalut gitu? Saya tuh bingung ya. Gimana ya, saya tuh nah, omongan tetangga itu loh tentang anak saya pengen gitu loh, kepengin ngobrol ke bapaknya, itu kepengin cerita tentang anak saya yang di rumah itu. Biasa tetangga itu ngobrolin anak saya, di kayak ya apa ya, saya jadi kayak terpojokkan gitu loh Pak. Terus juga saya tuh kayak ada beban di luar rumah, di luar dari keluarga saya, kayak yang di kantor. Saya tuh bingung sebenarnya. Iya, kalau boleh tahu ya,
omongan tetangga yang membuat ibu menjadi beban itu sendiri tuh itu seperti apa gitu? Kayak menyudutkan anak saya yang bilang katanya ini macam-macam tentang kejelekan anak saya gitu loh Pak. Saya tuh jadi gimana ya, tapi ya gimana lagi, itu juga anak saya. Oke. Kalau dari tetangga sendiri gitu ya, ngomongin tentang kejelekan anak ibu sendiri gitu, nah dari tetangga sendiri tuh anak ibu itu ngelakuin apa kok bisa dikatakan jelek di mata mereka gitu? Jadi gini, ini saya boleh cerita ya. Oh iya, silakan. Kemarin itu saya pulang kerja itu tiba-tiba itu tetangga saya, biasa kan ya perempuan, itu tiba-tiba itu menegur saya gitu loh, bilang kayak katanya anak saya itu suka dibonceng sama cowok, bilang kalau anak saya itu nggak pernah pulang. Padahal anak saya tuh pulang di rumah ya, memang pulangnya itu telat, nggak seperti anak-anak yang lain. Itu gimana ya, saya tuh sakit gitu loh kalau omongan tetangga tentang anak saya, tentang keluarga saya tuh sakit gitu loh. Tapi saya tuh nggak berani cerita ke teman-teman, nggak berani cerita ke keluarga saya. Jadi saya tuh gimana ya. Untuk anak ibu sendiri gitu, apakah biasanya izin dulu ke ibu gitu kalau mau pergi atau main gitu? Untuk izin dia bilangnya sih kayak cuman pulang telat gitu, nggak pernah yang kayak dikasih tahu secara detail di mananya atau sama siapanya tuh nggak pernah tahu saya. Ya itu juga kesalahan saya karena saya kan bekerja sedangkan dia sendiri, maksudnya nggak ada orang, nggak ada temen di rumah. Jadi ya itu juga kesalahan saya sih. Saya kan juga nggak sepenuhnya dari pagi sampai sore di rumah. Saya kan juga kerja, suami saya bekerja, apalagi anak saya itu anak satu-satunya. Jadi dia ya main sama temen-temen gitu. Nah itu jadinya tetangga saya itu yang ngomong aneh-aneh. Saya tuh bingung banget. Beban di kantor ada, di rumah ada. Oh gitu. Iya. Kalau perasaan ibu sendiri yang membuat kalut, nah untuk di kantor sendiri itu kenapa gitu? Kok memiliki beban pekerjaan tersebut? Gimana ya? Saya tuh di kantor ada kayak partner gitu loh. Tapi kayak partner saya itu kayak nggak bisa bekerja sama dengan baik dengan saya gitu loh. Terus biasanya juga partner saya ini di depan saya tuh baik, tapi ternyata di belakang saya tuh ngomong aneh-aneh. Untuk teman ibu sendiri atau partner ibu sendiri di kantor itu ya, itu sejak kapan ibu dibilang seperti itu ya, diomongin dari belakang gitu? Jadi gini, saya tuh punya bisa dibilang partner ya kalau di kantor. Itu sudah lama sama saya partneran. Tapi saya kan itu mau naik jabatan, biasa kan orang itu dia itu kayak gimana ya, padahal sama saya itu sudah lama, sudah kenal, bahkan itu sudah saya anggap itu teman baik gitu loh kalau di kantor itu. Tapi kayak belakangan ini tuh kayak aneh gitu loh, kayak sirik, kayak mulai kayak ngomong yang enggak ke orang-orang, kayak contohnya kayak ngomong fitnah gitu loh, yang nggak benar gitu loh. Padahal saya itu melakukan hal benar, tapi dia itu bilang ke orang-orang itu yang inilah itulah tuh. Oh gitu, berarti bisa dibilang partner ibu atau teman ibu kerja itu iri ya dengan melihat ibu yang akan naik jabatan di perusahaan. Ya bisa jadi seperti itu. Padahal teman sendiri tapi kok sampai sebegitunya itu loh. Dulu itu nggak kayak gitu dia itu, semenjak akhir belakangan ini. Soalnya kan udah mulai naik jabatan semua ya. Oh gitu. Oke. Jadi kalau
teman ibu itu sudah menjadi partner itu sejak lama berarti? Lama. Nah, ya. Oh gitu. Oke. Oke. Jadi menurut saya mungkin kita bisa menyelesaikan dari fokus permasalahan. Satu fokus permasalahan dulu. Mungkin untuk permasalahan ibu yang lain bisa dilakukan di sesi konseling berikutnya. Oh gitu, baik. Mengenai anak ibu sendiri yang menjadi beban ya, terutama tetangga-tetangga dekat juga yang berada di rumah gitu. Nah, kalau ibu sendiri gitu ya, itu pernah enggak ya bertanya dia itu main dengan siapa, dia itu main di mana gitu, alasannya apa gitu. Eh, Tipe anak saya tuh cuek, jadi saya tuh tanya, kamu ngapain, kamu di mana, itu kayak nggak peduli gitu loh, tidak mau mendengarkan omongan saya gitu loh, karena ya kebetulan saya tuh kurang dekat sama anak saya, kurang gimana ya, jarak antara ibu dan anak itu nggak seperti orang-orang lain gitu loh. Kayak saya tuh jauh sama anak saya coba dekat, tapi anak saya yang kayak nggak mau gitu. Gitu. Kayak itu ya, apa namanya, nggak mau mendengarkan, cuek dengan perkataan ibu sendiri, nggak mau mengerti, nggak mau diatur gitu ya, seperti itu. Kalau di ayahnya sendiri gitu, apakah sama seperti ibu? Untuk ke papanya sendiri itu juga sama, nggak deket, nggak bisa kayak yang lain. Saya tuh sedih gitu loh, saya tuh juga kepingin anak saya tuh bisa cerita semuanya, bisa nurut, bisa ngobrolin semuanya, entah itu sekolah, teman, atau semacamnya lah, bisa terbuka sama saya tuh kepingin. Saya tuh gimana ya bilangnya, lihat orang-orang gitu loh, kok enak gitu loh, anak sama anaknya itu bisa kemana-mana bareng. Berarti untuk ibu sendiri menginginkan bahwasannya anak itu memiliki kedekatan emosional dengan ibu, baik dengan ayahnya itu sendiri ya. Oke. Untuk rencana ibu sendiri untuk mengatasi permasalahan anak ibu sendiri yang tidak nurut, yang kurang dekat dengan ibu, itu seperti apa ke depannya? Mungkin saya ingin mengusahakan waktu buat anak saya, termasuk suami saya juga bisa mengusahakan waktunya buat anak saya, kayak tiap hari weekend itu bisa kemana gitu sama anak saya. Iya. Nah, menurut saya itu hal yang bagus. Kalau masalah tentang quality time dengan keluarga misalnya, bisa diobrolkan dengan anak ibu sendiri, sukanya gimana atau sukanya ngapain gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira untuk rencana ibu sendiri, rencana ibu yang quality time dengan keluarga itu kan sudah baik untuk agar anak ibu itu dekat ya dengan ibu. Nah, kalau masalah quality time gitu, apakah ibu kayak yakin gitu kan ya, yakin atau komitmen dengan rencana ibu itu? Ya, saya mengusahakan waktu buat anak saya sih. Oke. Nah, berhubung ibu sendiri kerja, suami juga kerja gitu kan ya. Nah, apakah ibu akan dapat memanage waktu ya untuk
melakukan quality time, walaupun di hari weekend tidak menuntut kemungkinan ada pekerjaan di rumah. Harus sih, saya harus bisa memanage waktu, karena itu juga demi keluarga saya, demi anak saya juga. Kalau bisa ya saya harus meluangkan waktu buat anak saya. Oke. Nah, untuk target ibu sendiri ya, rencana ibu sendiri itu, target dari ibu sendiri itu kira-kira itu mulai kapan gitu untuk merencanakan tugas ini? Ya kalau bisa ya sesegera mungkin, karena juga demi kebaikan saya dan anak saya dan keluarga saya. Oh iya, iya. Oke. Nah, menurut saya sendiri itu langkah yang bagus, rencana ibu yang akan melakukan quality time guna untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan anak, dan juga merefresh beban dari ibu sendiri yang menanggung permasalahan yang sedemikian rupa ini. Menurut saya sendiri, rencana ibu, langkah ibu untuk melakukan quality time dengan keluarga itu menurut saya sudah bagus guna meningkatkan atau memperbaiki hubungan orang tua dengan anak ya, terutama untuk kedekatan emosional sendiri. Nah, untuk permasalahan yang lain yang ibu tadi ceritakan, yang masalah di rekan kerja kantor tadi, mungkin kita bisa lakukan di sesi konseling sendiri untuk selanjutnya ya. Oke, berarti untuk permasalahan ibu sendiri yang ibu ceritakan tadi mengenai permasalahan anak, bahwasannya anak ibu tidak suka diatur, tidak mau mendengarkan omongan orang tua, lalu ibu sendiri merasa bahwa anak ibu sendiri tidak dekat secara emosional dengan ibu, sehingga ibu menginginkan anak ibu atau keluarga ibu itu seperti keluarga-keluarga yang lain yang akrab dengan anaknya sendiri, yang begitu dekat dengan anaknya sendiri gitu, yang mau diatur juga gitu ya. Oke. Mengenai rencana ibu sendiri yang akan melakukan quality time di hari-hari weekend dengan keluarga guna menunjang hubungan keluarga dengan anak tersebut supaya lebih dekat lagi. Itu menurut saya adalah langkah yang bagus yang ibu ambil, dan menurut saya juga langkah yang cocok, karena anak biasanya kalau quality time itu biasanya mungkin ya lebih suka jalan-jalan atau wisata gitu. Oke. Lalu mengenai perasaan ibu sendiri setelah kita menjalani sesi konseling hari ini itu seperti apa gitu, dari mulai sesudah konseling ini, pada saat konseling ini, dan juga sebelum konseling. Saya cukup lega karena emang saya susah untuk bercerita, jadi sangat membantu. Oh gitu, oke. Baik, untuk rencana ibu menjalankan tugas yang tadi ya, yang quality time dengan keluarga, kita dapat mengevaluasi di pertemuan selanjutnya untuk perkembangan apa yang direncanakan ibu tadi gitu. Jadi untuk
permasalahan yang lain yang rekan kerja tadi, mungkin bisa kita lakukan sesi konseling lagi setelah evaluasi di kemudian hari. Oke, untuk mengenai rencana tugas ibu yang akan melakukan quality time dengan keluarga, baik semua keluarga ya, untuk menunjang hubungan ibu dengan kedekatan anak, kita dapat mengevaluasi di pertemuan selanjutnya, di sesi konseling selanjutnya. Nah, apakah ibu sudah cukup merasa lega? Saya lega sekali. Saya berterima kasih. Oke, ya sama-sama. Jika dirasa perasaan ibu sudah cukup lega, maka saya akan akhiri pertemuan kali ini, sesi konseling hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan di kemudian hari, di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih Ibu sudah mempercayai saya. Ibu sudah bercerita keluh kesah Ibu kepada saya. Saya mengapresiasi hal itu, menghargai Ibu juga telah mempercayai saya. Oke, baik, sesi konseling hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh dipersilakan untuk keluar ruangan. Terima kasih.